Ibnu Qamiyah dan sisa pasukan Khalid akhirnya terpukul mundur karena keteguhan sahabat-sahabat ini. Namun Ibnu Qamiyah saat mundur bersamaan dengan waktu itu, sebagian pasukan Khalid bin Walid sedang menebas tangannya Mus'ab. Dan Mus'ab bin Umair wajahnya mirip sekali dengan wajah Nabi SAW. Maka Ibnu Qamiyah datang, lalu pada saat tangannya Mus'ab sudah putus dua-dua dan dia pegang dengan sisa tangannya bendera, maka Ibnu Qamiyah datang menusuk dadahnya Mus'ab, mati syahid. Lalu dia teriak, apa kata Ibnu Qamiyah? Aku telah membunuh Muhammad, Muhammad telah mati, aku telah membunuh Muhammad, Muhammad telah mati. Ini teman-teman, kalimat ini pada saat itu bertepatan diucapkan pasukan Quraisy yang 2000 tiba. Pasukan yang 600 ini menghadapi yang dari belakang, dan ini juga berita kalau Nabi SAW terbunuh. Kata para ahli sejarah, ini sampai seperti virus yang masuk di tengah-tengah muslimin. Sampai Umar bin Khattab yang sangat kuat dengan Sa'ad bin Mu'adz, orang yang sangat kekar dalam pendiriannya, mereka bercerita mengatakan, kami berdua terduduk di tanah kancah peperangan karena tidak yakin lagi sudah. Maksudnya tidak tahu lagi bisa menang atau tidak kalau Nabi SAW sudah terbunuh. Kondisinya sudah kocar-kacir ini. Dan siapapun yang duduk di tanah pada saat itu oleh Quraisy tidak diganggu. Dianggap dia menyerah. Seperti itulah. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara muslimin kocar-kacir, ada sahabat satu, tadi sudah kita sebutkan namanya Anas bin Nadhr, yang sempat bilang, ya, demi Allah saya telah ketinggalan peperangan pertama bersama Nabi SAW melawan Quraisy di Badr. Kalau ada peperangan lagi setelah hari ini, saya akan melakukan perbuatan yang membuat Allah ridha. Tiba-tiba dia berdiri. Lalu kemudian sendiri ini, dia melawan yang 2000 itu. Dia menuju ke yang 2000 itu. Umar bin Khattab sempat bilang, mau kemana kau? Dia bilang ke arah Uhud, kancah peperangan. Kata Umar sama Sa'ad, tapi Rasulullah SAW sudah mati. Beritanya begitu. Anas menjawab dengan kalimat luar biasa. Apa dia bilang? Kalau begitu, betul itu beritanya, bangunlah, bangkitlah untuk berperang dan mati bersama beliau SAW. Kenapa malah diam? Ayo mati gitu. Dan terbunuh itu jauh lebih mulia. Dan sungguh, hai Umar dan Sa'ad, aku mencium bau surga di arah Uhud. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menyerang pasukan kafir sampai terkoyak, dan waktu dicari tidak ditemukan potongan badannya, terkoyak-koyak oleh musuh, gitu kan? Tapi mati syahid di sini. Umar mengatakan dan Sa'ad dua-duanya, sungguh kalimat Anas telah membakar kembali semangat kami, dan kami saling berkata, benar, kenapa kita tinggal diam? Maka keduanya pun kembali ikut berperang dan mulai entah harus mulai dari mana, tapi mereka berperang. Umar berkata, aku pun coba mengumpulkan senjata apa saja yang aku bisa, lalu aku pakai menyerang. Sa'ad juga berkata, kami lalu berusaha mengikuti saja Anas. Anas kemana kita ikutin, sampai dia terbunuh oleh musuh. Apa yang dia buat kita ikutin, semampu kita. Sudah nggak tahu harus buat apa lagi. Kata Sa'ad, setelah peperangan selesai, kepada Nabi SAW, Sa'ad berkata kepada Nabi SAW pada saat perang selesai, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak dapat mengikuti gerakan dan keberanian Anas. Luar biasa, kita tidak bisa, waktu perang sudah selesai. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, maka pada saat itu teman-teman sekalian, pada saat selesai peperangan dan jenazah muslimin dikumpulkan, maka jenazah Anas bin Malik sulit untuk ditemukan, dikatakan, dan dikenal. Dan yang mengenal hanya saudarinya dari tanda lahir di tangannya. Ada tanda lahir di tangannya. Itu karena pada tubuh Anas ditemukan 83 luka dari anak panah, goresan dan lemparan tombak serta sabetan pedang. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara bendera kaum muslimin jatuh dan bendera musyrikin juga masih jatuh, pasukan Khalid bin Walid sempat mengambilnya. Tapi waktu mulai dilawan oleh Ali, oleh Zubair, maka mereka mulai melarikan diri lagi, yang 200 ini. Tiba-tiba saja seorang wanita bernama Amroh dari suku Abduddar, ia mengangkat bendera musyrikin. Melihat bendera musyrik berdiri, maka Abu Sufyan dan sisa pasukan musyrikin pun kemudian berkumpul di sekitar bendera. Dari sisi muslimin, Ali bin Abi Thalib juga kembali mengangkat bendera muslimin, yang akhirnya membuat umumnya muslimin yang masih tersisa di kancah peperangan, mereka berkumpul pada bendera itu. Namun Nabi SAW memerintahkan agar pasukan muslimin mundur ke arah Uhud, menyandar sampai merapat di gunung. Maka melihat bendera muslimin menuju Uhud, sisa pasukan pun ikut akhirnya. Seluruh muslimin mulai berkumpul di situ.
Sementara pasukan musyrikin mengikuti bendera mereka maju menuju kancah peperangan dan mereka menuju ke arah bendera muslimin untuk kembali menyerang. Nabi SAW saat melihat mereka menyerang, sementara kekuatan yang terkumpul saat itu bersama Nabi SAW, maksimal waktu itu yang di sekitar Nabi 50 orang. Masih berserakan ada ratusan orang. Gitu kan? Pasukan musyrikin sudah bersatu, ribuan orang datang sekarang. Maka Nabi SAW menyerahkan anak-anak panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi SAW, lempar hai Sa'ad, panah ke arah musuh, supaya muslimin bisa berkumpul. Kata Sa'ad, apa yang saya harus lempar ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, lempar wahai Sa'ad dengan apa saja yang aku beri. Maka Sa'ad mengatakan, aku pun memanah dengan anak-anak panah yang diberi oleh Nabi SAW. Setiap dikasih diarahkan ke panah. Dan sampai aku melempar anak panah yang tidak bermata tajam, patah ke depannya. Pokoknya dikasih aku panahin. Tugas aku cuma melemparkan ke arah musuh. Kata Sa'ad, aku pun memanah dengan anak-anak panah yang diberi oleh Nabi SAW. Dan demi Allah, setiap anak panah yang dilempar mematikan musuh. Jadi satu anak panah dilempar mati, satu mati. Jadi mungkin lebih dari 20 anak panah dilempar oleh Sa'ad, semuanya membunuh. Mati, termasuk yang tidak ada runcingnya tadi itu. Subhanallah, kata ahli sejarah, gara-gara perilaku ini, kejadian ini, orang-orang Quraisy berhenti. Enggak jadi menyerang, yang 2000 itu enggak jadi menyerang. Ini setiap anak panah bunuh satu. Ini bermasalah, padahal cuma Nabi sama Sa'ad, mereka lihat dari jauh. Gitu kan? Pada saat itu muslimin mulai berkumpul dan terpojok, gitu kan? Pasukan Khalid bin Walid dan semua perangkat perang lengkap, mereka semuanya berkuda, kembali juga ingin menyerang. Atur strategi, karena saat sekarang cuma memanah, tapi kalau dari dua sisi yang sekian ratus pasukan dan sekian ribu pasukan ini menyerang semuanya, ini kesulitan akhirnya. Sa'ad pun berkata, lalu aku memanah ke arah pasukan Khalid bin Walid dan subhanallah, setiap anak panah yang aku panahkan lagi membunuh satu prajurit Khalid. Dari 200 itu terbunuh lagi 10 orang, terbunuh lagi 20 orang. Dengan 5-6 anak panah saja, pasukan Khalid bin Walid berjatuhan satu sama yang lain. Bahkan ada anak panah yang dilemparkan, kena satu dan tembus ke orang yang lain di belakangnya. Melihat kejadian tersebut, Khalid bin Walid berhenti dan khawatir akan serangan Sa'ad. Ini bahaya. Satu orang tapi memberhentikan begini, tentu dengan hikmah Allah. Melihat pasukan Khalid bin Walid berhenti menyerang, maka dari sisi lain pasukan inti Quraisy ada satu orang pimpinannya, namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini teman-teman sekalian, orang yang pernah sombong sekali di Mekah. Dia pernah memperlihatkan kudanya, yang memang dia prajuritnya Quraisy. Dia pernah lihatkan dan dia mengatakan, hai Muhammad, lihat kuda ini, lihat pedang ini, lihat panah ini, aku akan membunuhmu dengan ini semua. Kata Nabi SAW, aku yang akan membunuhmu dengannya insya Allah. Waktu masih di Mekah ini ceritanya. Rupanya dia lihat ini, dia sudah dengan pakaian perangnya, dia lihat Nabi SAW. Maka dia sudah mengatur strategi untuk menyerang. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW meminta sebuah tombak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, Nabi SAW memegang lembing tersebut, mundur ke belakang, kemudian melempar ke arah Ubay bin Khalaf. Pada saat dilempar lembing tersebut, kami semua terlempar. Saking kuatnya lemparan Nabi SAW. Di sekitarnya ada beberapa belas orang, itu terlempar semua. 50 orang tadi terlempar, karena kuatnya lemparan Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib. Dan subhanallah, lembing itu tidak menancap di dadanya Ubay. Dia hanya kena di lehernya Ubay itu, antara topi besi dengan baju besinya ada celah. Kena di situ, nyobek itu saja. Garis sedikit, keluar darah sedikit. Begitu kena, lalu Ubay berkata dengan pasukan Quraisy, Muhammad telah membunuhku. Dia bilang gitu. Ketakutan dia. Dan dia jatuh, teriak-teriak, pegang sakit lehernya. Orang-orang Quraisy datang dekat, mereka mengatakan luka, coret sedikit. Dia bilang, demi Allah kalau Muhammad ludahi aku sekarang, aku mati.